Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat bagi umat Islam yang ingin memperdalam ilmu agama. Di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, memiliki banyak pondok pesantren. Salah satunya Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam sendiri terletak di kaki Gunung Karang, yakni di Kampung Benying, Desa Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebagai pondok pesantren modern, Pondok Pesantren Darussalam merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang berbasis pendidikan Qurani dan Sunnati, yang membangun intelektual, zaman spiritual, dan moralitas untuk membentuk SDM yang siap menjawab tantangan zaman. Pondok ini pertama kali didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Musli pada tahun 2000 dan saat ini dipimpin oleh Kiai Asep Saifullah sebagai penerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pondok pesantren ini adalah kategori pondok pesantren modern. Pondok pesantren ini afiliasinya adalah kepada Pondok Pesantren Modern Gontor yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Jadi secara KBM, secara kegiatan dan lain sebagainya, itu kita 80% sampai 90% mengikuti kegiatan seperti di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo. Asal laika pada anak sana belain anda ila Turki. Oh, ila Turki. Ya isi anda ila naka talabul ilmi. Cuma ila talabul ilmi yang naka akhirnya juga tak amal isi ila amal. Santri di Pondok Pesantren Darussalam datang dari berbagai tempat di Provinsi Banten. Akan tetapi banyak pula santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Darussalam dari luar daerah. Mereka bersama-sama menuntut ilmu agama dan pelajaran formal dengan berafiliasi pada sistem pembelajaran di Pesantren Modern Darussalam Gontor. Dengan memprioritaskan pendidikan berasrama 24 jam, santri Pondok Pesantren Darussalam wajib menggunakan komunikasi dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab bergantian setiap minggunya. Seperti Muhammad Akbar, santri laki-laki asal Serang ini mengaku senang berada di Pondok Pesantren Darussalam, meski terkadang ia sering diserang rindu akan orang tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bimulakum, ismi Muhammad Akbar, jitu min Serang, wa jalastu fi faslir robi min Mahadid Darussalam Pandeglang. Pondok pesantren sendiri karena modern, yang pertama modern itu terkenal dengan disiplin. Karena jujur saya sendiri belum bisa dalam disiplin. Untuk belajar disiplin makanya saya masuk ke pondok pesantren modern, dan salah satunya adalah bahasa. Karena pondok pesantren modern, khususnya pondok pesantren modern Darussalam sendiri, itu terkenal dengan al-fahmunya atau bahasa Arabnya. Capek karena mencari ilmu pasti, tapi yang terpasti bahagia karena bisa bersama sama teman-teman, sama-sama berjuang dari jauh-jauh tempat. Kalau ada rasa rindu ya pasti dari orang tua, tapi walau bagaimanapun kan mencari ilmu harus jauh, harus siap. Mah, Bu, Pak, Ayah, AA di sini cari ilmu, doain terus semoga sukses kelak untuk masa depan. Jangan pernah lupa sama pondok, karena pondok
yang menjadikan AA tahu dari nol, dari nol, dari belum tahu sehingga tahu seperti saat ini. Harapan kami sebagai pimpinan pondok berharap semoga dengan adanya Pondok Pesantren Darussalam ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kepada para santri, sehingga nanti ketika santri sudah pulang dari pondok pesantren ini menjadi mundirul kaum. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa masuk kepada pondok pesantren, entah itu modern ataupun yang lainnya, karena dengan keadaan zaman yang saat ini yang sudah amburadul, ini bisa merusak generasi bangsa. Salah satu penyelamat generasi bangsa ini adalah salah satunya adalah dengan pondok pesantren, sehingga orang tua yang anaknya masuk ke pondok pesantren dia akan lebih tenang. Selain kegiatan pembelajaran formal dan agama, di Pondok Pesantren Darussalam juga diadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para santrinya, seperti pramuka, pencaksilat, marawis, qosidah, dan lain sebagainya. Kegiatan ini bertujuan agar para santri bisa mengisi kegiatan yang bermanfaat pada waktu luangnya. Selain itu, ada hal yang menarik di Pondok Pesantren Darussalam. Di sela-sela kesibukannya mengurus pondok pesantren, Kiai Saifullah juga dikenal sebagai seorang penulis buku yang berjudul Al-Fahmu. Buku ini berisi tentang mempelajari ilmu nahwu dengan mudah, cepat, dan sistematis. Buku ini juga sudah diedarkan sebanyak 3.000 eksemplar. Beliau memasarkannya melalui e-commerce dan roadshow ke daerah-daerah lain di Indonesia, salah satunya Bogor, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu, beliau juga aktif mengajarkan ilmunya melalui YouTube Asep Al-Fahmu Darussalam. Ada satu hal yang menarik dari Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang adalah diajarkannya adalah buku Al-Fahmu ini. Dan buku ini adalah karangan kami sendiri pribadi. Saat ini sudah ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Buku Al-Fahmu ini adalah buku yang kami karang sendiri. Saat ini buku ini sudah tercetak belasan ribu eksemplar dan sudah tersebar di beberapa daerah, terutama di pondok-pondok pesantren dan perguruan tinggi tentunya. Buku ini membahas tentang kaidah dasar nahwu, mengi'rab, dan membaca kitab teks tradisional. Dengan metode ini intinya mempelajari nahwu tidak perlu dihafal tetapi cukup dengan dipahami. Insyaallah ini adalah salah satu nilai plus di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang. Isi dari buku Nahwu Al-Fahmu ini adalah yang pertama adalah kaidah dasar nahwu. Di kaidah ini tidak perlu dihafal tetapi cukup dengan dibandingkan dan dengan menggunakan logika. Yang kedua adalah mengi'rab. Di buku ini kita sampaikan tata cara mengi'rab dari dasar sampai tingkat tingginya. Sekarang contoh dalam buku Nahwu Al-Fahmu ini, kalau kita ibaratkan, kalau kita pernah belajar jurumiyah, di jurumiyah dikatakan wa alamatu raf'i wa hiya ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nunu fa ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufrad wa fi jam'i taksir wa fil jam'il muannats salim wa fil mudhari' alladhi lam yattasil bihi syai'un. Nah, untuk mengetahui alamat i'rab saja itu sangat sulit jika dihafal. Nah, dengan metode ini cukup dibandingkan. Saya contohkan contoh isim mufrad dalam keadaan rofa al-kitabu, nasab al-kitaba, jer al-kitabi. Sehingga untuk menentukan cirinya cukup dibandingkan antara al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Yang membedakan adalah doma, fathah, kasroh. Maka isim mufrad alamat rofanya doma, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Dulur Sabanten, sebagai generasi muda yang memiliki semangat yang tinggi, marilah kita menanamkan ilmu agama sedari dini, agar diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Rahman, pamit undur diri.